Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Semoga rangkaian amal ibadah kita di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah itu ketika bareng-bareng bersama para sahabat, beliau menyampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, dia menyampaikan inna fil jannati ghurafan fiha ni'amun la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbi bashar yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Dia menyampaikan pada para sahabat, besok di surga itu ada huruf. Huruf ini ya bisa dikatakan villa lah kayak sekarang. Villa-villa yang sangat indah, yang dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan. Kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam villa itu tidak pernah terlihat oleh mata, bahkan kenikmatannya pun tidak pernah terdengar oleh telinga. Begitu juga di luar jangkauan akal pikiran, tidak pernah tersirat di dalam hati, karena sangat indahnya, sangat agungnya kenikmatan yang ada di villa-villa surga itu. Bahkan saking indahnya villa itu, keindahan yang ada di luar, panorama yang ada di luar itu tampak dari dalam. Begitu juga keindahan yang ada di dalam juga tampak dari luar. Ya bisa dikatakan, digambarkan oleh orang sekarang ini rumah kaca. Jadi mungkin di dalamnya itu kelihatan remang-remang, tapi kalau keindahan yang di luar tampak dari dalam itu sangat indah, kelihatan dengan jelas dan terang. Nah, karena Rasulullah menyampaikan hal yang sangat indah seperti itu, penasaran para sahabat. Qalu liman hiya ya Rasulullah? Villa-villa yang indah kayak gitu tuh diperuntukkan siapa? Nah, apa jawabnya Rasulullah? Liman afsyas salam wa at'ama ta'am wa shalla bil laili wan nasu niyam wal masyi ilal masajidi fidzulah. Yaitu dipersiapkan, diperuntukkan kepada orang-orang yang menebarkan salam, kepada orang-orang yang suka ngasih makan, kepada orang-orang yang mau bangun dan sholat di waktu malam, dikala kebanyakan manusia tidur dalam kenyenyakan, dan juga
kepada orang yang mau berangkat ke masjid di waktu petang, di waktu gelap. Nah, hal ini kejadian ifsya'us salam. Artinya ifsya'us salam, menebarkan salam itu menjadikan suasana damai, tentram, kekeluargaan. Kemudian ngasih makan ini menunjukkan kedermawaan. Nah, semuanya ini terwujud dalam kehidupan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini rasa damai, persaudaraan, makan bareng-bareng. Nah, ketika takjil, ketika berbuka puasa, persaudaraan, kedamaian, kebersamaan ini terwujud. Dan orang sedekah di bulan Ramadan ini tanpa ditariki, langsung secara kesadaran dan secara kesadaran sendirilah, tanpa ditarik lah, sukarela, dengan cara sukarela ngasih makan. Ya memang ada motivasi orang ngasih makan atau ngasih minum kepada orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala seperti halnya orang yang berpuasa. Tapi jangan disalah artikan sama ngasih makan tok terus ndak ikut puasa, ya kan lucu nantinya ya. Cukup sedekah bukan makanan, sedekah minuman sadus wis turah, itu salah arti. Nah, sholat di waktu malam ya kayak kita ini bangun sahur, ya. Kemudian sholat malam, setelah itu berangkat ke masjid. Makanya Rasulullah memberitahu, lau ta'lamuna ma fi Ramadan latamannau kullasanah Ramadana. Kalau kalian tahu, kata Rasulullah, fadilah keutamaan yang ada di bulan Ramadan, tentu kalian mengharapkan setahun penuh menjadi Ramadan semua. Ini sehingga karena banyak yang nggak tahu keutamaan di bulan Ramadan, maka yang melaksanakan apa yang disampaikan Rasulullah itu ya tidak sebegitu banyak ya. Walaupun ini kelihatannya banyak, tetapi kalau dibandingkan hari Jumat, insya Allah ya banyakan hari Jumat ya. Artinya yang kita umat Islam ini yang menjalankan ibadah sesuai dengan anjuran Rasulullah, latamanau kullasanah Ramadanan, ini ya tidak begitu banyak dibandingkan umpamanya di persentase antara yang puasa dengan yang enggak puasa, kira-kira banyak mana ya enggak tahu, tapi insya Allah banyakan yang enggak puasa ya, walaupun sama-sama muslim kan gitu. Mengapa? Karena memang dirahasiakan oleh Allah. Keistimewaan-keistimewaan itu dirahasiakan oleh Allah, termasuk keistimewaan kasih sayang Allah terhadap apa yang kita lakukan, ini memang dirahasiakan. Hingga Rasulullah menyampaikan kata Allah sitan fi sitatin ya, Allah itu merahasiakan 6 hal pada 6 perkara, termasuk kasih sayangnya Allah. Kata Allah ridho, kata ridho Allah, kata Allah ridho fit ta'ah, wa kata sukhta fil maksiyah. Kebencian Allah juga dirahasiakan
ketika kita melaksanakan maksiat, Allah tidak langsung menampakkan kebenciannya. Dan termasuk kata Maulal Qadara fi Ramadan, Allah merahasiakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Bukan kok Lailatul Qadar itu pasti di 10 akhir bulan Ramadan, tidak. Ya mulai awal sampai akhir itu pasti ada salah satu malam yang andai kata kita melaksanakan ibadah di malam itu maka akan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah ini dirahasiakan. Nah, kalau dipastikan tanggal ini namanya tanggal 21 Ramadan, ya nanti orang-orang cuman ibadat 21 Ramadan aja dah, kan gitu. 1000 bulan sudah melebihi daripada ibadah yang lain. Ini Allah merahasiakannya. Ya. Jadi tadi disampaikan oleh Rasulullah, vila-vila itu diberikan kepada orang yang menebarkan salam, orang yang suka ngasih makan orang, artinya orang yang sosial, dermawan, dan kemudian orang yang mau bangun malam dan menjalankan sholat di dalamnya ketika kebanyakan orang sedang tidur. Wal masyi ilal masajidi fidzulam, dan orang yang mau berangkat ke masjid dalam kondisi waktu masih gelap gulita. Yaitulah, ya semoga saja kita ini termasuk orang-orang yang dijanjikan vila-vila oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena namanya, bahkan dalam satu hadis lain Rasulullah menyampaikan salah satu nafarin yudhilluhumullah yaumal la dhilla illa dhilluh. Ditegaskan pula ada 3 golongan yang akan selalu mendapatkan perhatian dari Allah, terutama besok di hari kiamat yang tidak ada perlindungan, perhatian kecuali perlindungannya Allah. Siapa? Al-mutawaddi fil makari. Ya sama, orang yang wudu di waktu-waktu yang tidak disukai. Nah, waktu yang tidak disukai itu tidak ada kecuali di waktu malam enak-enaknya tidur, kita paksakan diri untuk bangun dan berwudu serta menjalankan sholat. Al-masyi ilal masajidi fidzulam. Kedua, orang yang mau berangkat ke masjid di masih waktu dalam keadaan gelap. Sama. Wal mut'imul ja'i, dan orang yang memberi makan orang yang lapar. Itu semua adalah kehidupan di bulan Ramadan. Maka perlu kita perhatikan atau kita lestarikan kehidupan di bulan Ramadan ini sampai di luar Ramadan. Mengapa? Karena kegiatan di Ramadan ini pada dasarnya lebih gampang dan lebih ringan dibandingkan kegiatan di luar Ramadan. Pertama, secara logika ya atau secara fakta kita semua sama-sama menjalankan puasa, lapar bareng-bareng, kan begitu. Tapi yang paling pokok di bulan Ramadan ini kita tidak diganggu oleh iblis setan. Sering saya sampaikan, Rasulullah menyampaikan kalau di bulan Ramadan itu tidak ada kemaksiatan karena iblis setan dibelenggu secara erat-erat. Artinya sudah tidak bisa mengganggu umat manusia, satu pun tidak ada yang bisa mengganggu umat manusia, sehingga tidak ada kemaksiatan. Kalau toh ada maksiat itu bukan berarti iblis yang mengganggunya. Ya memang dirinya itulah yang bertindak seperti iblis kan gitu. Nah, kita tidak akan diganggu oleh setan ketika di bulan Ramadan. Tapi kalau kita masih melakukan maksiat,
ya berarti diri kita itu melakukan apa yang dilakukan oleh setan. Makanya jati diri kita itu adalah di bulan Ramadan. Semakin kalau toh kita ini tekun ibadah, ya berarti itu jati diri kita. Kalau toh kita malas ibadah, berarti ya hakikat kita ya itu sudah. Nah, kalau di bulan Ramadan kita males, apalagi di luar Ramadan yang masih bercampur dengan godaan setan. Nah, itulah makanya jika Rasulullah menyampaikan bahwa idza dakhala Ramadan nadarallahu ibadahu birrahmah wa man nadaru birrahmah la yu'adzibu ba'dahu abadan. Rasul menyampaikan kalau bulan Ramadan itu masuk, Allah memperhatikan hamba-hambanya dengan kasih sayang. Nah, siapa yang mendapatkan perhatian dari Allah, dari kasih sayang Allah dengan kasih sayang Allah, maka selepas Ramadan tidak akan merasa atau tidak akan tersiksa, tidak akan mengalami kesulitan. Nah, berarti kalau kita setelah Ramadan kok merasa resah, merasa sulit, merasa hati kita banyak gelisah, berarti kita di bulan Ramadan tidak mendapatkan kasih sayang atau rahmat dari Allah. Mengapa? Banyak faktornya. Karena orang berpuasa itu bukan berarti hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga harus menahan hawa nafsu. Ya. Sehingga ditegaskan ya perlu kita perhatikan, bukan kok puasa itu yang penting nggak makan, nggak minum, nggak kumpul dengan istri, bukan itu aja. Tapi yang paling pokok selain itu harus dijaga dan juga harus mengendalikan hawa nafsu. Sehingga kata Rasulullah, khamsatu asya tuhbitu shaum, ada 5 hal yang bisa membatalkan puasa. Batal secara hakikat, bukan secara dhahiriyah. Apa? Ya termasuk al-kidbu wan namimatu wal yaminul ghamus, ya. Yaitu wal ghibah, bohong, kemudian ngerasani, gosip, termasuk adu-adu, provokasi, ya. Kemudian sumpah dusta, wan nadru bisyahwah, melihat hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat. Sekalipun tidak syahwat, tetapi kalau hal itu bisa menimbulkan syahwat, itu termasuk an-nadru bisyahwah, melihat hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat. Ya, jenengan kalau lihat TikTok pamannya, ya, yang biasa bertiktokan, ya lihat yang baik-baik, yang mungkin ada bacaan Al-Quran atau ceramah, itu jangan kok yang seksi-seksi gitu, ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Semoga saja kita ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk ibadah diterima itu, semakin hari kita semakin giat, semakin semangat seperti Rasulullah. Ya, kita belajar meniru Rasulullah, semakin hari ya kita paksakan diri kita semakin semangat, sehingga di 10 akhir terutama, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah dalam ibadahnya menyingsingkan lengan dan mengikat pinggang, ini artinya semakin semangat dan menggerakkan keluarga untuk beribadah. Itu aja. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, rahmat kepada kita, keluarga kita, anak cucu kita, dijadikan anak cucu yang sholih-sholihah. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita diberikan umur yang panjang dan barokah, bisa menemui Ramadan yang akan datang. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafi ni'ama wa yafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa qudana wa takbirana wa tahlilana wa tamjidana wa taqashana wa tadarruana wa tadmin biya taqshirana wa la tadri biya wujuhana ya ilal alamin wa ya harana sirna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa jama'a talabatina min ahli al-'ilmi wal quran wal huda wa tuqa wal fahmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa syarr wa bar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa asbahna ta'ata masyadid khalaqtana wa khalaqta af'alana nufawwidu umurana ilaika anta hasbuna ya ni'mal maula ya nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.